atau adanya kesempatan, kemudian adanya inovasi. Jadi kalau kesempatannya nggak ada, kalian bisa berinovasi dari masalah. Jadi bukan berarti kalau bikin startup, nggak mau bikin startup, nggak ada modalnya gitu. Terus titik. Karena nggak ada opportunity, saya nggak bisa nih bikin startup yang inovatif. Oh no, selalu ada. Kalian selalu bisa ngambil dari dua sisi. Bisa dari opportunity atau problem. That's it. Jadi sekali lagi tidak ada alasan uh, karena kekurangan sesuatu jadi tidak bisa berinovasi. Ya, untuk definisi inovasi nanti kita berjelas pada saat kuliah. Sekarang ke kuliahnya lagi. Kalau sudah tahu, paham dasarnya, tidak ada alasan untuk tidak berinovasi, maka dari kalian nanti harus mengembangkan ide tentang inovasi yang inovatif. Kuliah kita nanti seperti itu. Ada definisi inovasi dengan 4 komponen. Salah satunya inovasi, ada komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4. Bisa dicari, bisa dibaca. Kita nanti teori tentang inovasi, komponen 1, kemudian diskusi, kemudian kalian beri contoh inovasinya dulu. Ini namanya project based learning. Masih terdengar ataukah saya hilang lagi? Terdengar. Oh masih, oke. Takut saya kalau sepi-sepi itu. Jadi setiap saya yang bilang, setiap saya balik lagi. Maaf. Ini adalah resiko inovasi ya. Resiko inovasi. Oke, balik lagi. Nah, jadi saya tadi bilang apa? Oh, kuliahnya. Kuliah kita kedengeran? Sekarang saya sudah kembali kah? Sudah, Ma'am. Oke, ya. Nah, jadi kembali lagi ya, ada empat. Eh, empat komponen dalam definisi. Komponen 1 nanti kita belajar sama-sama, kita diskusikan bareng-bareng, kemudian kalian cari contohnya, gitu. Kemudian komponen kedua, kita belajar bareng-bareng, kemudian kita diskusi, kemudian cari contohnya. Kemudian kita belajar bareng-bareng lagi, diskusi, cari contohnya untuk komponen 4. Contohnya ini harus nyambung. Inovasi yang sama, bagaimana menyebarkannya, kemudian kira-kira pasarnya itu oke kan, seberapa cepat inovasi kalian itu bisa menyebar, kemudian yang kalah jadi target kalian. Jadi ini nanti nyambung. Hasil akhirnya yang di kotak bawah ini. 1, 2, 3, 4. Gitu. Tapi mengerjakannya tidak bisa. Ini namanya project based learning yang kita lakukan. Since it is a project, kalian melakukannya dari sekarang, hasil akhirnya nanti pada saat UAS. Ya, jadi ada UAS lagi, that proposal and your presentation will be your score, your final score. Jadi project base ini dibantu sama saya dan teman-teman, kita nyicil pelan-pelan sampai jadi satu proposal yang baik. Untuk proposalnya nanti berkelompok ya.
Tapi untuk tempat inovasinya, ini saya bicarakan kembali bersama Pak Bahtiar dan Pak Kajur. Bisa jadi satu, kalian pakai usaha yang kalian buat sendiri, kemudian kalian berargumen inovatif, kemudian bagaimana cara menjualnya dan lain-lain sebagai proses difusinya, atau kalian magang. Magang ini maksudnya kami akan memberikan alternatif-alternatif sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang bisa kalian apa ya, yang kalian bisa kalian mintain untuk apa ya, untuk bukan magang sih, jadi lebih kayak diskusi. Boleh nggak kalian diskusi di situ, kemudian tanya tentang perusahaannya, kemudian kalian belajar ini inovatif apa enggak gitu. Jadi saya akan bertanya, itu lebih asik karena kalian akan kenalan sama orang. Belum pernah ke kampus tapi sudah ini ya, sudah bisa belum pernah ke kampus tapi sudah bisa apa namanya, kerja praktek gitulah. Rasanya seperti itu. Pasti seru. Menurut saya. Semoga menurut kalian juga. Kalau nanti boleh. Tapi karena kita perguruan tinggi negeri, saya nggak bisa. Dulu saya pernah untuk kuliah ini. Jadi langsung aja saya kasihkan ke teman-teman saya yang punya startup ya. Nitip doang mahasiswa satu kelompok gitu. Ternyata nggak boleh. Oke. Nah, sekarang itu tentang kuliahnya. Jadi nanti akan kita pastikan lagi untuk tempatnya, apakah kalian virtual aja atau kalian boleh beneran ke usaha yang udah jadi. Semua ada bagusnya, ada enggaknya. Kalau usaha kalian sendiri, kalau mau nurusin yang kemarin di teknologi kinerja, itu bagus banget. Paling enggak jenis usaha kalian bisa mateng, tapi kalau kita belajar dari orang lain juga bagus kan. Kita juga bisa lihat gimana sih sistem kerja yang beneran. Kemudian kita juga akan melihat bahwa dari pandangan orang lain kita juga akan menerima. Jadi nggak cuma dosen aja belajarnya, kalian juga bisa belajar dari masukan dari CEO-nya bahwa inovasi kalian itu bisa dipakai nggak sih di tempat mereka gitu. Itu kan seru banget. It's a challenge, bigger challenge, tapi it's good, it's really good. Yakin, itu asik banget karena usaha-usaha hasil dari difusi inovasi pendidikan. Saya terakhir mengajar kuliah ini 6 tahun yang lalu ya. Terakhir kali 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu sekarang hasilnya udah kelihatan. Ada yang jadi MUA, ada yang punya itu, saya pernah bilang kayaknya ada persewaan sound, ada yang bikin apa namanya? Saya dibikin ini apa namanya? Untuk buku Yasin dan lain-lain, tapi dia bikin yang cantik banget, yang shabby, yang apa gitu. Jadi nggak melulu buku Yasin itu fotonya orang yang meninggal di depan terus ditulis namanya gitu dengan apa gitu, tapi bisa ditulis dengan indah. Ini TP semua nih, hasil difusi inovasi pendidikan yang sekarang usahanya sudah berlangsung sekian tahun. Jadi itu yang saya mau lihat. Ini nggak bisa dilihat dengan hanya waktu 1 semester tentunya. Jadi saya harapkan saya bisa melihat keberhasilan ini 10 tahun dari sekarang gitu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik sih emang. Jadi mahasiswa lebih baik karena kalian ada kurikulum merdeka. Itu tentang kuliah ini. Untuk kuliahnya ada pertanyaan nggak sistem kuliahnya? Project based, ada satu tugas akhir yang besar di akhir, tapi di tiap pertemuannya ada tugas kecil-kecil. Ada pertanyaan nggak soal kuliahnya? Di chat boleh, ditanyakan langsung juga oke. Saya ingin bertanya. Oke.
kan tadi tentang tugas besarnya loh kan ada sebuah kita kan masuk magang itu sebuah ya istilahnya itulah pokoknya magang. Nah kalau misalkan kan ini inovasi dan divisi teknologi ya tentang pendidikan lah man. Bagaimana kita menginovasi sebuah pendidikan. Kalau misalkan magangnya atau kerjanya itu di sebuah yayasan pendidikan itu gimana? Man? Terima kasih. Oke, iya, memang. Jadi, kalau memang seperti itu, karena kita universitas negeri ya, kita terbatas dengan birokrasi memang, karena ya dosennya harus tanggung jawab gitu kan. Kalau ngirimin ya harus ada suratnya, buktinya gitu. Dan ini sebetulnya bisa kepakai juga sebagai bukti bahwa, "Nih loh, kalian juga sudah pernah magang di sini," gitu. Itu juga bisa, jadi catatan. Syukur-syukur kalau nanti kalian bisa dapat surat rekomendasi dari yang punya, tempatnya. Nah, karena itu harusnya dosennya yang milihin, tapi kalau kalian punya usulan nanti boleh. Karena itu nanti juga ini masih saya bicarakan ya sama Pak Kajur, masih belum boleh izinnya, gitu. Karena, mmm, cuman pembelaan saya ini adalah Zoom, jadi sorry kok Zoom, ini adalah modenya daring, online, jadi harusnya kan, tidak membahayakan kalian juga, gitu. Cuman kita masih bicarakan. Nah, sekarang kalau kita bicara tempatnya, misalnya ya, boleh kalian jadinya boleh magang nih. Misalnya kalian boleh, ke perusahaan, perusahaan macam apa gitu, yayasan macam apa gitu kan. Ketahuilah bahwa berbahagialah anak-anakku, teman-temanku, bahwa, eee, jurusan teknologi pendidikan, kalian bisa magang di tempat manapun, usaha apapun. Karena di tiap usaha, di tiap organisasi, bahkan di organisasi politik, mereka punya divisi pendidikan, divisi pelatihan, atau kalau politik berarti kaderisasi. Kaderisasi itu sebetulnya ya diklat, gitu kan. Usaha pabrik teflon misalnya, tetap mereka punya divisi pendidikan. Gimana sih mengevaluasi hasil kinerjanya? Ya kan, ditekin kan, mengevaluasi hasil kinerja, kemudian bikin pelatihan. Jadi berbahagialah, kita bisa di mana-mana, bahkan di yayasan pendidikan. Inovasi apa yang bisa ada? Inovasi teknologi pendidikan. Maka kalau kata Pak B, kata Pak Bahtiar, semua kembali ke pengantar teknologi pendidikan. Kalau gitu teknologi pendidikan tuh apa sih? Apa coba? Mencakup apa? Teknologi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kok saya garing sendirian? Nangis ini nanti. Di chat boleh. Siapa yang mau jawab? Lupa. Itu Mom, kayak seperti software atau alat yang mempermudah manusia. Sama mau tanya Mom, kalau misalnya internship di Shopee gitu di e-commerce gitu, masa dari TP bisa Mom? Kayak di e-commerce gitu. Oke. Ada nggak perusahaan yang nggak punya HRD? Nggak ada, semua punya. Human Resource Development, pengembangan sumber daya manusia, atau teknologi kinerja. Semua perusahaan punya. Dan itu bidang kita. Kita itu memfasilitasi pendidikan. Kalau dulu, kenapa kok saya bilang semua punya dan membutuhkan TP ya? Kalau dulu, oke, tergantung. Oke, saya bagi lagi nih. Perusahaan atau usaha atau yayasan yang segala macam atau organisasi ya secara umum itu pasti ada dua ya, yang besar dan yang kecil. Yang kecil berarti kalau startupnya isinya orang 3 gitu. Tapi nanti kan kalian akan hire orang baru, kalian akan men-training, kalian akan ngajarin dia. Tanpa orang TP, gimana caranya? Kalau online kayak gini. You need a media to train someone online. Ya udah diomongin aja gitu. Emang bisa orang diceramahin doang? Nggak bisa kan? They have to work on something gitu. They have to learn something. Itu usaha kecil.
kita mengarahkan kalian untuk jadi gede, startup pun gede, atau kalau kerja pun kerja di perusahaan yang gede. Perusahaan yang besar, otomatis SDM-nya banyak. Kalau dulu sistemnya, misalnya ini perusahaan baja nih ya, pipa baja, perusahaan pipa baja, butuh orang yang tahu environment. Mereka kirim untuk sertifikasi ke luar negeri gitu ya, atau ke lembaga sertifikasi atau apa gitu kan. Mereka kirim keluar. Karena apa? Orangnya nggak banyak. Dan perjalanan itu lama, susah. Harus naik kereta, mereka harus bayarin tiket pesawat PP, mahal banget. Naik kereta juga lumayan gitu kan. Kalau untuk perusahaan yang besar, dengan jumlah SDM banyak yang harus diberikan pendidikan, mereka, let's say Shell atau Philips, contoh-contoh, karena saya kuliahnya di Belanda ya, contoh-contoh yang kami buat magang adalah perusahaan-perusahaan tersebut, mereka perusahaan gede. Maka kalau ngirim semua kerjanya keluar, bangkrut dong dia. Apa yang lebih murah? Hire an educational technologist. Di hire, you evaluate, kalian mengevaluasi kinerja atau performance anak buahnya. Oh, ini ada yang kelas menengah nih, ini ada yang kelas pekerja, ini ada yang kelas teknisi, ini ada yang kelas manajemen, bos ya, yang bagian direktur kepala apa gitu. Jadi big bosses, middle bosses, atau kinerja, atau teknisi, atau supporting staff. Mereka mengevaluasi dulu. Orang TP diajarin nanti kalian evaluasi pendidikan, evaluasi pelatihan gitu kan, teknologi kinerja, cuman karena di awal jadinya agak-agak menyempit kemarin. Kemudian, then you design something. You don't have to teach. Kalian nggak harus mengajar kalau kalian inovasinya seperti itu. Kalau kalian inovasinya adalah pembelajaran online atau software atau AI, artificial intelligence atau semua teknologi yang membantu pembelajaran, materinya tidak dari kalian. You facilitate. You design the facilitate. You design the facility. Jadi bukan kalian yang mengajar, tapi you design it. Setelah kalian mengevaluasi, kalian tahu butuhnya apa, kalian desain, kalian bikin proposal inovasinya, kalian presentasikan, kalau oke, jalan. Gitu. Ini yang pernah saya sampaikan untuk beberapa dulu, ini di awal-awal tahun, kayaknya sih angkatannya Pak Andi Kris, di kelas saya sepertinya. Jadi, ya angkatan Andi Kris itu adalah angkatan-angkatan yang angkatan-angkatan pekerja kalau tidak salah. Jadi banyak yang bekerja di angkatannya beliau. Salah satunya ada yang kerja di Matahari nih, Supermall baru buka gitu kan. Supermall baru buka dan dia mengembangkan ya itu Matahari waktu itu masih tren ya. Kemudian si salah satu mahasiswa ini ngantuk kan di kelas. Terus saya tanya, kamu ngapain gitu? Oh, ngantuk mem karena saya SPG-nya ini gitu. SPG-nya kerjanya ya udah kalau mau buka, tapi saya shift sore sampai malam. Oke, let's make it beneran di difusi inovasi pendidikan. Inovasi apa sih yang kamu inginkan gitu? Akhirnya dia desain sebuah inovasi bahwa dia menemukan apa sih kelemahan dari SPG dalam penjualan atau kasir atau apa sih yang nggak efektif gitu kan. Kemudian setelah jadi saya bilang coba kamu minta waktu ke atasanmu untuk presentasi ini. Kamu kasih jadi jangan kasih semua proposalnya, kasih sinopsisnya dulu, kasih rangkumannya dulu, kemudian dikirimkan ke atasan, emailin ke atasan gitu kan. Terus habis itu ternyata dia dipanggil dan kemudian dia bisa jadi bagian dari HRD di pusat di Jakarta setelah lulus tentunya. Saya bilang ini kalau udah jadi di hardcover yang bagus, terus kirim ini proposalnya kamu bawa ke Jakarta sambil presentasi, and she did it. Gitu. Jadi apapun bisa, yayasan pendidikan oke. Perusahaan apapun oke, karena tidak ada perusahaan yang tidak punya HRD, apalagi perusahaan gede. Dan kita ngincarnya perusahaan gede. Dan sebetulnya kita punya banyak permintaan, cuman ada satu, baik sekolah,
besar maupun perusahaan yang minta, karena kurikulum merdeka ya, jadi perusahaan-perusahaan sudah pada meminta universitas untuk kerjasama. Buat kita itu adalah kesempatan untuk bisa belajar. Buat mereka tenaga kerja murah, kan kalian nggak harus dibayar. Atau kalau dibayar pun lebih murah, atau kalau dibayar pun paling banter uang transport gitu. Jadi sama-sama menguntungkan. Kita bisa belajar, mereka bisa dapat tenaga kerja yang nggak perlu gede-gede bayarnya, termasuk ke sekolah internasional. Cuman syaratnya adalah kalau perusahaannya gede, sekolahnya besar, sekolahnya terkenal, kira-kira syarat apa dong? Selain penguasaan teknologi, yang harusnya kalian sudah oke ya. Apa coba? Yang membuat kami jadi tidak bisa ngirim. IP apa? Mungkin, Mam. IP mungkin. Tidak. Kebanyakan IP-nya bagus-bagus kok. Lumayan. IP kalian bagus-bagus kan kemarin? Yes, Revandi. Bahasa Inggris. Mereka minta sudah ada TOEFL atau IELTS. Yang jelas kita nggak bisa meng-IELTS-kan mahasiswa. Satu IELTS-nya 3,5 juta sampai 4 juta ya. Jadi nggak bisa kecuali pribadi, atau ada sih yang boleh pakai ini, tapi mintanya nilainya tinggi. Mintanya terus 500 atau 450. Yes, communication, terutama dari bahasa Inggris ya. Ini yang susah. Jadi sampai minggu lalu pun dosen-dosen senior pun sampai bolak-balik rapat sama saya. Mem, gimana ya? Aduh, ini eman kalau dilepas. Ya, tapi Kak Adi coba lihat di nilai kalian tuh tes English. Tes Inggris yang di kampus namanya apa? Saya lupa. Namanya apa? Ada TEP. Iya, TEP. Oh iya, TEP. Oke. Pak, nilai TEP diminta 500 gitu. Di atas 500. Terus gimana caranya kita dapat mahasiswa yang di atas 500? Kemarin sih yang diminta 2018-2019 ya. 2018. Ya, 2018-2019. Gimana ada mahasiswa 2018-2019 yang TEP-nya di atas 500 gitu, atau yang sudah punya IELTS, gimana dong gitu. Jadi ya sementara pending gitu. Itu baru siswanya. Kemudian mereka minta di-train. Kalau gitu kalau nggak mahasiswanya, dosennya deh, dengan catatan yang sama. Dengan IELTS paling nggak 7. Dengan TOEFL paling nggak ya 500-an gitu. Wah, ini TP diminta S1, S2, S3 yang nilai bahasa Inggrisnya segitu dan bisa mengajarnya. Nggak semua bisa, terbatas sekali SDM kita untuk itu. Jadi alangkah bagusnya kalau kemampuan pendidikan, kemampuan teknologi, penguasaan teknologi, dan kemampuan bahasa kalian itu klop. Ini baru bisa oke asing. Jadi katakanlah kok Pak Alim kan jagoan di Indonesia gitu. Tapi Pak Alim ayo ke New Zealand, ayo Pak Alim ke Europe gitu. Pak Alim bisa bikinnya, tapi masih pendapat untuk bahasa gitu. Kan sayang kalau kalian kayak gitu. Jadi ayo dikencengin bahasanya. Beasiswa untuk teknologi dan teknologi kinerja, beasiswa untuk jurusan-jurusan seperti teknologi kinerja atau training design. Saya jurusan training design ya, desain training dan pembelajaran. Itu amat banyak nih lowongannya sekarang ini. Gitu. Dan saya rasa kalau misalnya pandemi selesai pun, amin, cepat atau lambat, kita sudah terbiasa dengan pembelajaran online, daring, pace yang begitu cepat. Terus kalau kembali lagi ke pace slow, harus ngeprint, itu kan berarti pembuangan wasting energi juga kan, dengan kertas dan lain-lain. Mungkin kita tidak akan kembali ke sana, mungkin. Tapi masih ada banyak yang berpendapat harus
nulis, difoto, dan ini kan, terus harus mencatat satu buku, harus merangkum gitu. Memang masih ada yang seperti itu, and it's okay. Itu adalah model pembelajaran yang macam-macam. Tiap kuliah punya intinya sendiri-sendiri, and that's fine. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan tempat-tempat magang yang akan sekiranya boleh. Kalau saya punya satu startup di bidang permainan anak, namanya Dolanan. Jadi dia suka datang ke sekolah-sekolah SD, kemudian ngajakin anak-anak main permainan tradisional Indonesia. Dia termasuk salah satu dari social startup terbaik di Indonesia last year or 2019 ya, 2019 kayaknya atau 2018 saya lupa. Oh ya 2020 nggak ada apa-apa, sorry. 2020 nggak ada apa-apa, jadi kalau tidak 2018, 2019 dia termasuk seperti itu. Saya punya teman yang seperti itu. Kemudian saya juga punya teman di turuntangan.org, itu adalah organisasi donasi kemanusiaan. Kok organisasi donasi kemanusiaan, TP disuruh di sana? Ya iya dong, inovasinya apa? Kalian nyari inovasi. Kan mereka juga butuh donatur itu nggak cuma satu, harus ada koordinator lah tiap ini. Gimana sih caranya kalian membuatkan media untuk training koordinator donatur baru? It's an innovation. Jadi butuh juga. Saya juga punya les-lesan bahasa Inggris online. Tempatnya Surabaya. Kalau bisa ke sana bagus banget karena sekarang yang bagian HRD-nya adalah mantan kepala sekolah Al-Azhar, yang inovatif banget karena dengan program sosialnya dia juga masuk salah satu Social Startup of the Year Indonesia, saya lupa tahun 18 atau 19. Dan ada lagi Yayasan Pendidikan Anak Kebutuhan Khusus, YPAKB. Sekali lagi, TP di YPKAB? Iya dong. Di YPKAB ini, Yayasan Kebutuhan Khusus ini, beliau seorang dokter, dokter, senior saya di UNER. Kemudian beliau resign, pensiun dini untuk ngurusin YPKAB. Kemudian beliau YPKAB ini tidak hanya mengurusin anaknya. Karena apa? Anak kebutuhan khusus yang diasuh yayasan ini adalah anak kebutuhan khusus yang masuk golongan kurang mampu. Jadi kalau yang mampu bisa dong dia sekolahin ke sekolah khusus gitu. Tapi kalau yang tidak mampu, anaknya biasanya hanya di di rumah tuh, dipasung di rumah, kan kasihan. Karena itu YPKAB ini lebih fokus pada pendidikan orang tuanya, supaya orang tuanya bisa mendampingi anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, butuh banget nih bantuan inovasi gitu. Jadi itu adalah salah 4 atau salah 5 dari teman-teman saya yang dari dulu saya repotin untuk magang difusi inovasi dulu. Sebelum kemudian saya kena SP karena ternyata nggak boleh kalau nggak pakai izin dari kampus dan pakai surat resmi dan bla 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 gitu. Tapi maka kali ini saya akan tanyakan dulu ke dekan dan Pak Kajur, karena sistemnya kurikulum merdeka masa nggak boleh sih magang dari 2020 gitu ya. Saya harap boleh, karena kalau kita terjun ke masyarakat beda feel-nya sama startup. Saya yakin kemarin kalian semangat banget kan bikin startup. Seru nggak sih bikin startup kemarin? Seru dong. Nggak ada yang jawab, nggak seru berarti. Beneran nggak seru? Oh seru, alhamdulillah. Seru, Mem. Kayak halu gitu, Mem. Seru, Mem. Tapi kan halunya halunya di planning dengan baik ya. Ya, halunya kayak bikin perusahaan kayak gitu, Mem. Ya, halunya terarah gitu. Atau kalau misalnya izinnya lama, mohon maaf ya kalau ngurus birokrasi itu memang lama. Jadi kalau halunya lama. Kalau ngurus birokrasinya lama, maka kita halu dulu. Kita coba cari contoh berinovasi dengan startup kita kemarin dulu, terus baru kita terjun ke masyarakat. Gitu. Itu juga bisa. Saya punya 5. Oh, saya punya satu lagi perusahaan kirim barang.
Kalau kalian perusahaan kirim barang, ya itu loh kurir antar Surabaya, Sidoarjo, Gresik gitu kan dia. Ketika si anak ini dulu kerja di bank, teman saya ini, dia kerja di bank, kemudian dia resign, kemudian dia jual mobilnya, jual sepeda motornya, terus terang dia dulu bela-belain nabung buat beli mobil sama beli motor itu untuk cari cewek. Tapi setelah menikah sekarang dijual dan dia ganti naik sepeda kemana-mana. Tapi itu mulai sebelum pandemi ya. Jadi bukan karena pandemi dia naik sepeda. Terus akhirnya dia mengembangkan satu perusahaan kurir, baik naik sepeda ataupun sepeda motor. Tapi jangan salah, yang melamar menjadi kurir itu sampai dia pusing. Mbak, yang melamar itu lulusan Jepang gitu kan, lulusan Jerman gitu, yang udah terbiasa bersepeda dan bawa barang-barang macam-macam gitu. Dan sepedanya bagus-bagus. Saya jadi bingung, gimana sih men-training mereka gitu. Jadi ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk kalian. Itu contoh-contoh usaha yang semoga boleh untuk dimagangin oleh dibolehkan oleh Kajur dan Dekan nanti untuk ininya. Nah, apalagi yang saya mau bilang ya. Oh ya, pengalaman saya. Jadi tahun 2014, kenapa sih pengalamannya selalu 6 tahun, 7 tahun yang lalu? Ya kan saya sekolah. Saya sekolah dari tahun 2015, jadi kan nggak punya pengalaman apa-apa. Jadi sebelum saya sekolah, saya dikontak beberapa startup yang di Bandung nih ceritanya. Mahasiswa, jadi mahasiswa ITB kerjasama sama anak Unpad. ITB bikin softwarenya, anak Unpad jadi PR-nya, jadi CEO-nya. Ada yang jadi CEO-nya doang, ada yang jadi PR-nya doang. Gitu. Jadi tergantung. Tapi biasanya anak Unpad-nya itu anak komunikasi atau anak HI. Sementara di ITB-nya adalah the thinker. Mereka bikin software gitu kan. Saya diundang nih sama kelompok mereka ke sana. Disuruh ngasih kuliah apa juga. Difusi inovasi pendidikan. Mereka pengen tahu kalau mereka udah nggak kuliah lagi, gimana nyari dana startup-nya gitu. Yang akhirnya nggak ada ya. Masih terdengar kan saya? Masih, Mem. Oke, ya. Lanjut lagi. Jadi di situ saya ngasih teknologi pendidikan. Sekali lagi, saya ngasih teknologi pendidikan, difusi inovasi teknologi pendidikan karena mereka software ya. Jadi bagaimana sih menempatkan produk mereka itu sebagai satu inovasi dalam teknologi pendidikan. Dan itu seru banget. Cuman karena sekarang saya nggak ada job, saya belum bisa ajak-ajak. Nanti kalau saya dapat lagi, saya bisa ajak-ajak. Karena saya belum dapat ya, maaf. Gitu. Nah, itu adalah gambaran dari mata kuliah kita sekarang ini. Jadi nggak magang beneran di mana kalian surat resmi kemudian kalian kerja 1 semester, tidak. Jadi kalian belajar, tahapnya masih belajar. Nanti saya akan juga bilang ke kalian itu masih tahap belajar. Jadi tahap belajar itu kalian akan butuh banyak wawancara, butuh banyak membaca, kemudian kalian akan merumuskan inovasi untuk mereka dan untuk saya, untuk dinilai. Begitu. Kemudian untuk materi dan buku, ada tapi belum bisa saya share ya. Pak Bahtiar masih mau nambahin? Ya ini masih dari saya. Dari saya 4 masih mau ditambahin. Gitu. Jangan kaget, kan kalian sudah biasa. Ada 1 buku dan 3 artikel, dibaca semua alhamdulillah. Untuk bukunya hanya dibaca yang berkaitan dengan definisi saja nanti. Apalagi ya, tugas udah, jenis kuliah udah, nanti yang ngajar saya udah, proyeknya sama kelas A dan kelas B. Kemudian sudah habis, itu aja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di Zoom.
Tanya-tanya? Belum ada pertanyaan kah? Tidak ada? Mau tanya, Mom, tapi ini sih sedikit off topic. Karena kan lihat di base Twitter gitu ya, Mom, ya, tentang tentang mahasiswa gitu. Katanya itu relasi itu misalnya soft skill lebih penting daripada relasi, kayak soft skill office kayak itu lebih dibutuhin di masa depan katanya, kayak Excel kayak gitu. Itu benar nggak sih, Mom? Maksudnya relasi Itu sama bukan soft skill, itu hard skill. hard skill itu nggak tahu ya, katanya lebih penting Iya. hard skill daripada relasi gitu katanya. Oke. Gini. Jadi tergantung jenis pekerjaan dong, tergantung jenis pekerjaan dan mana-mana. Tapi dua-duanya harus seimbang. Relasi yang kamu bilang tadi itu adalah soft skill. Tadi juga ada yang bilang ya, communication, collaboration, gitu. Gimana caranya kamu bisa kerja dengan baik kalau semua orang musuhin kamu? Ya nggak? Gimana caranya kerja dengan baik kalau kamu nggak dikasih kesempatan untuk itu? Nggak bisa. Jadi nggak bisa jalan sama sekali. Ketika saya jadi kepala sekolah, ada yang ini masih trial jadi guru. Ada kandidat yang dia memang lulusan psikologi, dia mengerti psikologi anak, kemudian mengajarnya juga di kelas enak gitu kan. Dia juga pintar bikin media, tapi kalau di sosial media tuh lepas gitu. Aduh capek banget, rasanya pengen bunuh diri. Nulisnya kayak gitu. Kemudian setelah saya scrolling, saya stalking sampai lama, bahwa dia pernah sakit karena percobaan bunuh diri. Gitu. Ringan, percobaan bunuh diri ringan. Gitu. Terus dia terasa menyepelekan dengan yang lain. Terus gimana dong bisa diterima kerja? Saya nggak menerima dia kerja akhirnya. Saya harus melepas dia. Saya mengambil yang dia tidak bisa, tapi dia mau belajar. Itu. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih penting untuk masuk dalam kesempatan, dua-duanya bisa. Jadi misalnya gini, ada satu orang lulusan bahasa Indonesia, saya kenalan saya lulusan bahasa Indonesia, nilainya ngepas banget, nilainya nggak bagus, prestasi juga nggak ada di bidang akademik ya, tapi dia suka banget menari, pinter banget nari, dan dia kalau ngajar nari jauh lebih pinter daripada ngajar pelajaran gitu kan. Suatu ketika setiap kali tes pegawai negeri, dia tes lama nggak masuk-masuk kan. Sampai kemudian ada sekolah yang membutuhkan guru tari. Masuklah dia di situ. Hard skill-nya kepake. Hard skill-nya dia di sini adalah tari, kemampuan menari. Jadi hard skill itu adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh satu pekerjaan. Soft skill ada kemampuan yang dibutuhkan untuk membantu hard skill-nya tadi. Jadi kalau dicari guru tari, maka kemampuan menari itu menjadi hard skill. Komputernya mungkin bisa jadi soft skill. Gitu ya. Tadi maaf kalau saya langsung menjudge bahwa kalau kemampuan komputer itu hard skill. Kalau buat kita, it is hard skill. Apakah kamu nanti akan bekerja di bidang menjadi teknisi atau apapun, tapi kalian wajib bisa desain, wajib menguasai, wajib bisa, tapi tidak wajib ahli, ya. Karena ketika mendesain, kalau nggak bisa yang mau didesain apa, kan nggak jadi apa-apa gitu kan. Jadi saya bilang itu hard skill untuk kita, penguasaan komputer. Nah, kalau dulu, contoh lagi, bahasa Inggris itu soft skill. Tapi sekarang, siapa sih yang hire TP sebagai advisor gitu?
advisor advisor PT Huawei Indonesia, lulusan TP. Bukan TP Unesa sih, tapi lulusan TP. Lulusan dulu namanya jurusan dia adalah Telematics in Education, tapi belajarnya kurikulumnya sama kayak kita. Jadi kenapa kok dia diterima? Dia di antara lulusan TP juga ada yang daftar ya. Karena beliaunya bisa bahasa Inggris dengan baik. Maka di sini, karena apa? CEO PT Huawei-nya masih orang asing. Para big boss-nya asing. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, gimana bisa komunikasi? Maka di situ penguasaan teknologi dan penguasaan teknologi pendidikan dan penguasaan bahasa Inggris menjadi hard skill. Tapi ada juga yang misalnya jadi dosen di Unesa, TP. Kemampuan mengajar itu hard skill, kemampuan TP-nya hard skill, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya soft skill. Kerasa nggak sih hard skill sama soft skill? Sudah bisa membayangkan nggak? Oh kalau gitu hard skill itu kayak gimana, soft skill kayak gimana? Jawab bener atau reaction gitu loh. Misalnya saya ngasih, oh nggak ada yang ngasih. Paham? Bisa ngikutin? Oke. Minatus mau tanya apa kalian tepuk tangan? Oh tepuk tangan itu, ya. Oke, makasih. Terima kasih reactionnya. Agak terharu. Kalau enggak kayak garing gitu, nggak ngapa-ngapain. Kalau di kelas sudah saya keluarkan semua kalau nggak ada suara. Sedih soalnya. Oke, jadi itu dia tentang pekerjaan. Relasi bisa masukkanmu ke satu tempat, tapi nggak selamanya. Relasi, tapi kalau kalian nggak punya relasi juga nggak bisa. Kita butuh networking, kita butuh relation. Maksudnya gimana? Korupsi, nepotisme. Apakah harus nepotisme? Oh tidak, tidak harus nepotisme. Tapi kalian membangun networking sendiri. Ada orang yang sampai sekarang nggak mau sosial media. Karena apa? Karena kerjaannya sudah mantap gitu. Tapi pernah terpikir nggak? Mungkin nggak dia suatu saat akan di PHK? Gimana caranya dia dapat pekerjaan baru? Gimana caranya dia dapat recommendation? Gitu kan? Salah satu cara untuk mendapatkan pembimbing pada saat saya S2 dan S3 adalah dengan LinkedIn. Oh, LinkedIn untuk S3 ya. Di situ saya cari CV, saya taruh CV saya bagus, kemudian saya bilang looking for PhD supervisor. Ada dari Hong Kong hubungin saya punya nih, saya mau nih, tapi beasiswanya cuma 1 tiap tahun di Hong Kong. Kemudian saya lihat beasiswanya gede banget gitu. Terus ternyata biaya hidup di Hong Kong juga amat tinggi sekali. Jadi kayaknya nggak sanggup. Kemudian ada lagi di New Zealand gitu. Itu dapatnya dari sosial media. Jadi mau nggak mau, saya tidak bisa menutup sosial media saya. Meskipun saya jarang update lagi. Saya tidak update di Facebook, saya tidak update di Instagram. Cuman mau nggak mau harus tetap saya keep. Karena it is for relation, it is for connection gitu. Ketika saya nggak punya duit di Belanda gitu kan, susah ini gitu. Terus ada aja, ikut aja klub-klub hashtag gitu kan, ibu-ibu di Belanda atau apa gitu. Lumayan dapat makan-makan gratis kan gitu. That's the power of relation. Tapi kemampuan komunikasi, kemudian kalau pekerjaannya bersangkut paut dengan web design misalnya, hard skill tetap penting, tapi masih bisa belajar. Relation, communication, collaboration bisa belajar, hard skill juga bisa belajar. Jadi dua-duanya tetap bisa kita pelajari. Jadi tenang, apalagi kalian masih 2020, tenang, masih ada kesempatan belajar. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Nanti materinya saya share. Jadi seperti kemarin ada
sudah ada sih 1 folder, cuman belum ditambahin sama Pak B. Atau Pak B menyerah. Padahal saya cuma naruh 4. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh, thanks. Oke, makasih kembali Rimba. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita sudahi hari ini. Kalau mau cari di internet, diffusion innovation, and educational technology. Oh iya, tadi pengantar TP kalian nggak ada yang jawab ya. Teknologi itu segala sesuatu yang membantu manusia. Berarti kalau teknologi pendidikan, segala sesuatu yang membantu manusia untuk belajar. Gitu, intinya. Segala sesuatu itu akan menjadi inovasi. Enaknya kita di situ ya. Dan jadi nggak hanya software, nggak hanya hardware. Kurikulum, strategi, model, it is inovasi. Arum, tugas diperjelas. Oke, tugasnya adalah tugas akhirnya ya. Nanti kalian dibimbing kecil-kecil kok Arum. Jadi istilahnya tugasnya 1, tapi ada 1 A, B, C, D. Kalian cari apa namanya? Definition of diffusion. Kalian cari definition of diffusion, itu ada 4 komponen. Kemudian dari masing-masing komponen itu kalian harus mencari contoh. Nanti kita belajar, baca, diskusi, cari contoh. Belajar, baca, diskusi, cari contoh. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4 itu yang nanti akan jadi tugas akhir. Jadi tugas akhirnya itu tinggal ngumpulin. Karena sudah dicicil dari minggu ke-3, minggu ke-5, minggu ke-9, 10, kemudian minggu ke-13. Jadi that's the plan. I will share the plan later. Kenapa kok sharing plan-nya nanti? Karena saya masih negosiasi. Jadi seperti halnya mata kuliah lain, sebentar, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Minatus Zahro. Jadi nanti sekali lagi tugasnya 1, 2, 3, 4 planningnya sudah jadi, tapi masih akan dibicarakan lagi karena planning saya cutting banyak dari teori ini. Jadi seharusnya 1 buku itu semua habis, termasuk hambatannya, termasuk analisa hambatan. Tapi ini saya cut semua gitu. Itu nanti kalian harus tahu ini dulu, definisinya dulu mateng. Terus nanti kalian mengembangkan medianya di semester berikutnya, baru kalian tahu hambatan dan lain-lain. Oke, TP boleh magang di bidang mana aja? Skripsi juga boleh tentang bidang mana aja? Oke, jadi gini, sampai dengan kemarin, dosen-dosenmu itu ingin membantu kalian lulus cepat, ya. Jadi, kuliah tergantung, dan itu adalah sebuah pilihan. Ada orang yang pengen lulus cepat supaya bayar SPP-nya juga cepat. Kalian nanti menelitinya later on, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak mau lulus cepat. Saya mau lulus normal aja deh, kalau bisa 4 tahun, 5 tahun, ya 4 tahun, 5 tahun, gitu kan. Karena apa? Jadi mahasiswa itu banyak kompetisinya, banyak dana hibahnya. Ada dana hibah kompetisi kreativitas, ada PKM, kreativitas mahasiswa itu, ada lomba ISEI mahasiswa, ada lomba hibah ini, hibah itu. Ada banyak sekali hibah. Ada banyak sekali kesempatan sebagai mahasiswa. Jadi nggak heran ada yang mau, ada pertukaran mahasiswa gitu kan, dan itu biasanya tahun ke-3, tahun ke-4 baru ada gitu. Jadi yang belum dapat, misalnya tahun ke-3 belum dapat, pengen tahun ke-4 atau tahun ke-5 ngejar itu gitu. Tapi dia udah selesai skripsinya katakanlah, itu bisa juga. Karena kesempatan ini nggak bisa didapat kalau tidak punya status mahasiswa. Jadi ini tergantung masing-masing dari kalian. Nah, untuk yang mau lulus cepat, jurusan menyediakan judul. Bukan judul, apa ya? Arahan judul. Jadi misalnya, oke, kalau kamu mau, kita sudah booking nih
SMA 1 katakanlah, SMA Negeri 1 Surabaya udah di-booking, udah setuju buat tempat skripsi anak 40. Satu kelas nih 2020. Maka kalian diarahkan ke sana. Terserah, boleh. Tapi jangan bilang-bilang, jangan bilang-bilang. Bimbingan saya itu selalu lain daripada yang lain memang. Jadi ada satu mahasiswa yang mulai dari tingkat 2 seperti kalian. Jadi semester genap di tingkat kedua, tingkat 1 tapi semester genap. Dia ngelihat, "Mem, ini loh, di bapak dan ibu saya itu ikut kejar paket apa gitu, A atau B atau C, saya lupa bedanya apa, di Madura, di rumahnya. Dia anak Sumeneb. Jadi di Sumeneb itu bapak ibunya ikut kejar paket untuk belajar, dari belajar membaca, lulusan SD, SMP, SMA gitu. Dan ini Mem, modulnya itu modul lama banget. Modul dari zaman jadul tahun 70-an, katanya dia gitu. Saya pengen bikin modul nih untuk kejar paket bapak ibu saya. Ya nggak apa-apa, nanti saya bantu mempresentasikan pada ketua jurusan bahwa kamu nggak pengen kayak teman-teman ke SMA yang sudah ditunjuk atau ke SMK yang sudah ditunjuk, pengennya bikin ini gitu. That's okay, itu adalah tugas dosen pembimbing. Nah, sekarang masalahnya kalian belum dapat dosen pembimbing, dapat dosen pembimbingnya nanti kalau bikin proposal. Di situ nanti kalian bisa berargumen, jadi bebas sebetulnya. Kalian mau bidang apa aja, bidangnya bebas, tapi ranahnya tetap teknologi pendidikan, ya. Ranahnya adalah desain pendidikan, desain pelatihan, desain media pendidikan, desain media pelatihan, desain evaluasi pelatihan, desain evaluasi pendidikan. Merancang, mengevaluasi, mengembangkan kurikulum, media, software masuk media ya, kurikulum atau media, atau evaluasi. Begitu. Semoga jelas. Oke? Nanti saya sediakan Google Drive untuk diskusi kita kayak kemarin. Tapi karena kita dari awal sampai akhir, nanti akan banyak folder di situ. Akan saya siapkan banyak folder di situ. Banyak folder, 4 folder ya. Folder innovation, folder time, proses, folder social system, folder channel, communication channel. Jadi difusi itu penyebaran inovasi dalam satu waktu dan tempat yang kita akan bahas mulai minggu depan. Semoga semangat. Gitu ya. Ayo. Oke, segitu aja deh kalau gitu untuk hari ini. Minggu depan kalau sudah nggak sampai minggu depan nanti saya share. Jadi begitu Pak B approve, ketua jurusan approve, saya akan share hasil finalisasi tugas dan pelajaran kita nanti. Oke? Sampai ketemu minggu depan, atau grupnya udah ada ya Arum ya? Saya lupa Arum. Ya. Oke. Ya, nanti saya lihat lagi kalau gitu. Oke deh, sampai ketemu nanti. Terima kasih untuk hari ini ya. Salam sehat semua, sehat-sehat semua. Semoga keluarga juga sehat juga semuanya. Oke. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih banyak, Mem. Oke, end ya. Mem. Dadah. Dadah.